teman-teman bisa buka nanti halaman 636. Di sini ada perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan pembelajaran. Untuk perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi ekonomi atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya. Ini berkaitan dengan konsekuensi ekonomi. Kemudian untuk pelanggan, mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Lebih mengenai pelanggan. Sedangkan untuk proses, menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai bagi para pelanggan dan juga pemilik. Oke. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Mengacu pada 3 faktor yang memungkinkan, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai. Yang keempat ini fokus pada kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasinya, juga perilakunya dari pegawai. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pemetaan strategi. Karena tadi kita tahu ada 4 perspektif, sekarang perspektifnya dipetakan atau bagaimanakah cara melakukannya. Berdasarkan perspektif tersebut, apa yang harus kita lakukan? Dari kinerja keuangan di halaman 637, untuk kinerja keuangan, indikator yang memberikan definisi akhir dari kesuksesan sebuah organisasi. Strategi ini menggambarkan bagaimana organisasi mencapai pertumbuhan berkelanjutan dari nilai pemilik saham. Diukur dari pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, atau pemanfaatan aset. Jadi untuk kinerja keuangan bisa diukur. Kalau kinerjanya bagus berarti pendapatannya tumbuh, atau biayanya berkurang, atau asetnya lebih bermanfaat, atau pemanfaatan asetnya lebih bagus. Itu cara melihat kinerja keuangan. Sedangkan sukses dengan pelanggan bisa diukur dari kepuasannya pelanggan, retensi pelanggan, dan pertumbuhan pelanggan. Kalau pelanggan merasa puas, berarti perspektif yang kedua, yaitu perspektif pelanggannya bagus, sukses dengan pelanggan. Maaf. Kalau pelanggannya tumbuh atau lebih banyak lagi, maka di hubungan kita atau kesuksesan kita terhadap pelanggan bagus. Kemudian proses internal bisa berupa harga yang ditawarkan, mutunya produk, ketersediaan produk, dan lain-lain. Proposisi nilai didapat dari hasil proses internal, misalnya penciptaan produk baru atau penurunan waktu pengembangan produk baru. Proses internal dikatakan sukses atau dikatakan bagus jika mampu menciptakan produk baru, atau dalam penciptaan produk baru itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Macam itu. Oke. Yang terakhir adalah aset tak berwujud atau intangible asset. Merupakan sumber daya yang penting dari penciptaan nilai berkelanjutan. Tujuannya menggambarkan bagaimana manusia, teknologi, dan iklim organisasi dikombinasikan untuk mendukung strategi. Jadi semuanya dikombinasikan. Oke. Sekarang lihat dulu halaman
gambar 6.1 halaman 638. Di situ ada pemetaan strategi model sederhana untuk penciptaan nilai organisasi sektor swasta. Yang pertama, di yang paling bawah, untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya organisasi belajar dan meningkatkan dirinya, itu ada di paling awal. Kemudian mengenai visi, mengenai bagaimana cara belajarnya, kalau kita sudah mencapai itu, kita menuju ke perspektif internal untuk dapat memuaskan pelanggan. Proses mana yang harus unggul, seperti itu. Kan tadi waktu di perspektif waktu di bagian perspektif apa yang di bagian internal, proses apa yang harus kita cepat, maksudnya lebih cepat dari untuk memproduksi barang baru misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perspektif pelanggan. Untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya kita memandang pelanggan kita. Dan yang terakhir, perspektif keuangan. Jika kita sukses, bagaimana kita akan melihat para pemegang saham. Jadi ini untuk sektor swasta. Kalau di gambar 6.2 ada pemetaan strategi untuk penciptaan nilai organisasi sektor publik dan laba, semacam itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Jajan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian.